Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX DXS118 yang terinspirasi dari skema box DXS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker asli dengan tipe LF18V400. Untuk mempersingkat waktu, di sini gua nggak bakal ngerinciin lagi spesifikasi teknis dan TS parameternya. Jadi spesifikasi teknis dan TS parameter yang gua gunakan adalah seperti ini. Kita lanjut. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 50 Hz dan untuk atasnya di sekitar 110 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 131 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi sekitar 45 Hz ini udah bisa direspon pada -3 dB dan 50 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 162 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 177 Hz pada -3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 12,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 13,7 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 39 Hz pada -3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 184 Hz pada -3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 720 mili, panjang ke belakang 830 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi port utamanya adalah 160 mili. Ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 205 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 73 mili.
Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 535 mili. Untuk penguatan dinding belakang, di sini ditambahkan penguat dengan bentuk seperti ini. Ini ditujukan untuk memberikan efek redaman yang lebih baik agar outputnya itu nggak mundur ke belakang. Untuk ukurannya 250 mili dengan ketebalan 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 18 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya 468 dikali 100 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 100 mili. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan.